Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsikal Fasfarudin Putra. Pada video kali ini saya akan menerangkan cara mengganti oli mesin. Oke, sebelum kita mengganti oli mesin, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Oke, alat yang akan kita gunakan untuk membuka baut pengetapan adalah kunci pasring dengan diameter 19. Kunci yang kita gunakan ini pasti berbeda-beda pada setiap mobil, jadi tidak terpaku pada suatu angka atau ukuran. Lalu yang kedua ada botol bekas yang akan kita gunakan untuk mengisi oli pada bagian atas. Oke. Lalu bahan yang akan kita gunakan adalah oli Pertamina Meditran SC dengan level kekentalan SC 15W sampai 40. Oke, pelumas mesin diesel yang mempunyai performa tinggi direkomendasikan untuk pelumasan mesin diesel pada kendaraan pribadi, umum, dan lain-lain. Oke. Oke, langkah berikutnya kita akan melepas baut pembuangan atau pengetapan. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah untuk menampung oli yang akan kita tap atau kita buang. Kita menggunakan kunci pasring untuk membuka bautnya. Oke, lalu putar berlawanan dengan arah jam. Oke, oke, jika sudah seperti ini, kita lepas saja dengan tangan. Oke. Kiri. Kita lap baut pengetapan dengan majun agar tidak licin saat kita pasang kembali. Oke, sambil menunggu olinya keluar, kita akan membahas kapan seharusnya oli mesin diganti. Oke, pada umumnya oli mesin ini diganti setiap 5.000 km atau jangka waktu 3 bulan tergantung intensitas penggunaan kendaraannya. Oke. Lalu untuk oli yang digunakan itu beragam, bisa menggunakan kekentalan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Oke, sepertinya sudah cukup. Oh ya, mesin yang saat kita mengganti oli pastikan mesin dalam keadaan yang dingin, karena jika mesin masih dalam keadaan panas sesudah habis digunakan, tangan kita bisa melepuh karena terkena oli yang panas. Kita pasang menggunakan tangan terlebih dahulu, lalu kita bisa merapatkannya dengan kunci pasring sesuai ukuran pada baut masing-masing kendaraan. Wih, oh. Pastikan tutup dengan rapat baut pengetapan ini supaya oli yang akan kita tuangkan yang baru tidak bocor. Oke, sepertinya sudah rapat. Oke, langkah berikutnya kita akan menggunakan corong ini
untuk menuangkan oli yang baru. Pastikan olinya tidak tumpah agar tidak bikin kita tutup kembali. Lalu kita bersihkan juga tutupnya. Kita tutup kembali. Lalu kita cek di stick untuk mengukur apakah oli sudah cukup atau belum. Cara mengukur menggunakan oli dipstick ini, kita lap terlebih dahulu dipsticknya. Lalu kita masukkan lagi. Di sini olinya sudah berada di tengah-tengah. Mungkin tidak kelihatan kalau tidak dipegang. Sudah berada di tengah-tengah sini, berarti oli sudah cukup. Oke, kita lap lalu kita masukkan lagi. Oke, kita lap juga peralatan yang sudah kita gunakan. Oli sisa yang sudah kita keluarkan tadi bisa dibuang ke tempat sampah yang terdapat tempat pembuangan oli agar oli bekas yang sudah kita gunakan ini dapat diolah kembali. Oke, sudah cukup bersih. Mungkin segitu saja cara mengganti oli mesin dari saya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.